Shalom. Selamat sore adik-adik. Sebelum memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kak Diana membawa kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini ya Tuhan, walaupun ini secara online ya Tuhan. Ya Tuhan, siapkanlah hati kami satu persatu, Tuhan. Berkati juga acara ini dari pertengahan awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita adik-adik? Mari kita sama-sama mengatakan happy ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mengatakan baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu dalam doa anak ini. Kami diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami memahami dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan baca Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada kehadirat Allah semesta langit. Amin. Nah, di sini ada tokoh namanya Nehemia. Nehemia ini adalah salah satu orang yang ikut ditawan oleh Raja Babel Nebukadnezar pada waktu ada pengangkutan orang-orang di Yerusalem untuk dipekerjakan menjadi pekerja di kerajaan Babilonia atau Babel. Nehemia ini salah satunya. Tetapi karena Raja Babel itu kemudian dikalahkan oleh Raja Persia, maka seluruh orang-orang yang sudah ditawan, diangkut oleh Raja Babel, kemudian semuanya itu menjadi pekerjanya Raja Persia. Nah, di sini ada namanya Raja Artasasta, Raja Persia, yang mempekerjakan Nehemia sebagai juru minuman raja. Nah, adik-adik sekalian, tadi di ayat 4 dikatakan bahwa Nehemia ini duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari, berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Wah, luar biasa ya apa yang dilakukan Nehemia. Dia sangat terbeban sekali, dia sangat peduli sekali terhadap nasib dari saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem, karena dia mendengar dari Hanani dan juga saudara-saudara yang lain yang datang ke Puri Susan bahwa saudara-saudaranya yang masih tertinggal di Yerusalem, karena waktu pengangkutan oleh kerajaan Babel ada orang-orang yang ditinggal di Yerusalem. Nah, orang-orang itu sekarang ini dalam kondisi yang tidak baik. Mereka dalam kondisi dalam kesukaran besar dan keadaan mereka tercela. Lagi pula Yerusalem telah terbongkar pintu-pintunya, temboknya sudah terbongkar dan pintu-pintunya sudah terbakar. Nah, inilah yang membuat Nehemia berkabung, berdoa dan berpuasa, menangis, sangat sedih sekali. Mengapa? Karena Yerusalem ini adalah tempatnya para nabi. Yerusalem itu tempat ritual keagamaan, simbol keagamaan, karena di sana ada bait Allah. Nehemia menyayangi Yerusalem, sehingga Nehemia sangat terbeban sekali, peduli sekali dengan keberadaannya dan juga keberadaan penduduknya, sehingga Nehemia menangis, berkabung, berdoa dan berpuasa. Adik-adik, ternyata kepedulian kita, beban kita itu akan membuat kita berdoa. Bahkan tidak hanya berdoa, berpuasa. Adik-adik sekalian, siapapun kita, kalau kita memiliki kepedulian terhadap sesuatu,
pasti kita akan berdoa baginya. Kita peduli dengan orang tua kita. Kita nggak sanggup melakukan apa-apa, kita berdoa untuk orang tua kita. Kita peduli kepada teman kita akan berdoa untuk teman kita. Kita peduli dengan bangsa Indonesia, dengan pemerintahan, dengan presiden kita akan berdoa untuk mereka. Kita peduli dengan lingkungan kita, pasti kita akan berdoa untuk lingkungan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak peduli, kita cuek, kita nggak merasa penting memikirkan mereka, kita masa bodoh terhadap siapapun, maka kita tidak akan berdoa. Lihat teman menderita, cuek saja, kita tak akan mendoakan teman kita. Melihat orang tua kita yang capek bekerja, kita diam saja. Mungkin kita membantu, tapi setelah itu apa yang kita lakukan? Kita membantu tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Kalau kita tidak peduli pada orang tua kita, maka yang terjadi kita akan mendoakan orang tua kita. Nehemia mengajarkan kita untuk peduli. Di dalam kepedulian muncullah beban. Di dalam beban maka kita akan berdoa. Karena beban yang sangat besar itu tidak bisa dikerjakan Nehemia. Jadi Nehemia mohon kepada Tuhan, mohon kepada Allah semesta langit untuk dapat menolongnya, menolong saudaranya, dan menolong Yerusalem. Nah, adik-adik, saat ini apa yang adik-adik pedulikan? Apa yang adik-adik pikirkan? Apa beban yang ada di dalam adik-adik? Rasa kepedulian yang mendalam di hati adik-adik itu apa saat ini? Apakah adik-adik peduli dengan pelayanan? Apakah adik-adik peduli dengan orang tua? Apakah adik-adik peduli dengan gereja? Apakah adik-adik peduli dengan nasib saudara-saudara kita? Kemarin ada saudara-saudara kita yang meninggal karena dibantai orang. Apakah kita peduli? Apakah kita peduli dengan saudara-saudara kita yang saat ini mengalami sakit? Mari kita belajar peduli, mempedulikan satu sama lain, dan kita menaikkan doa-doa untuk mereka, untuk saudara kita, untuk lingkungan kita, untuk pelayanan, untuk gereja, dan untuk siapapun. Mari kita peduli. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mengajarkan kami peduli dan memiliki beban untuk berdoa kepada Tuhan berdasarkan apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan, apa yang kami dengar mengenai saudara kami, orang tua kami, pelayanan, gereja, dan siapapun yang perlu kami doakan, termasuk bangsa kami, presiden, dan juga saudara-saudara kami seiman. Kami berdoa supaya apa yang sudah kami dengar ini mengingatkan kami terus tentang bagaimana kami harus peduli dan terbeban, supaya kami terus berdoa kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Allah semesta langit. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan memujikan Allahku besar. Allahku besar yang perkasa, mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk gereja kita, dan kita berdoa untuk Bu Ina dan Pak Ayun serta pelayan-pelayan Tuhan yang lain ya.
Baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami berdoa saat ini untuk bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami yang sudah Tuhan berkati, presiden, wakil presiden, para menteri, pemimpin kami yang lain. Tuhan sudah memberkati mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, dan segala sesuatu Tuhan sudah buat lancar, sudah buat baik, mulai dari perekonomian, penanganan COVID-19, dan juga keamanan bangsa kami. Sekalipun ada keamanan yang membuat bangsa kami berduka, ada pembantaian, ada kerusuhan dan sebagainya, tetapi itu semuanya masih dalam penanganan Polri dan TNI. Semuanya kami pasti percaya bahwa dikendalikan oleh Tuhan, semua dapat terkendali. Artinya Tuhan sudah memberkati, Tuhan akan membuat para aparat berani untuk menindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemilihan kepala daerah nanti di bulan Desember ini tanggal 9. Kiranya Tuhan akan memberkati siapapun nanti yang terpilih. Tuhan akan memberkatinya untuk menjadikan Surabaya ini kota lebih maju lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja. Kiranya Tuhan memberkati perencanaan-perencanaan yang kami buat di gereja. Juga rencana Natal yang besok tanggal 6, tanggal 13, tanggal 20 dan 25 akan kami laksanakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang datang, setiap orang tua yang datang, dan pelayan Tuhan yang menyiapkan segalanya. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang sakit, Pak Mo, Bu Esther, Pak Lukasyono, Bu Mur, dan juga saudara Markus, saudaranya Bu Lina yang saat ini sakit paru-paru. Kami mohon Tuhan menolong, memberkati, menjamahnya, menyembuhkan mereka yang saat ini sedang mengalami sakit. Dan yang lain juga yang tidak bisa kami sebutkan, biarlah mereka tetap berharap kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kesembuhan dan penghiburan. Berdoa untuk orang tua, Tuhan memberkati mereka semua supaya pekerjaan usahanya diperlancar, diberikan kesehatan, dapat menghidupi keluarga, anak cucu. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Ayun dan Bu Ina yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati setiap pekerjaan usahanya dan keluarga. Tuhan menolong setiap pergumulannya. Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera dalam keluarganya. Serta kami berdoa untuk pelayan Tuhan, gembala sidang, pelayan-pelayan yang lain, guru sekolah minggu, Ibu Lucy, Pak Roni, Bu Desi, Bu Ati, Bu Kak Nisa, dan juga yang lainnya juga, pelayan musik, Yesua, anak-anak muda yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya semuanya Tuhan akan memberkati. Kiranya apa yang mereka lakukan dalam sukacita, mereka lakukan untuk Tuhan, dan yang mereka lakukan tidak sia-sia, tetapi Tuhan memberikan berkat upah yang besar di surga. Terima kasih, dan kami bersyukur kami akan mengakhiri ibadah kami. Pada jam doa ini Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.